Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Murabbi ruhinal karim beserta seluruh keluarga dalem yang kami cintai, yang senantiasa kami harapkan barokah pertolongannya, para pengurus pondok, para panitia pondok, para pengurus santri, para santri riyadhah, jamaah, dan hadirin hadirat semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, ridho, inayah, mahabbah, dan kemanjaannya, sehingga saya secara pribadi juga atas nama panitia pondok pesantren diberi kesempatan, diberi waktu untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya untuk kami sendiri warga pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah yang bertempat di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Gang Anggur, nomor 10, RT 7 RW 6, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat, kerabat, dan semua pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Para pendengar, pemirsa yang berbahagia, kali ini dengan berbagai pertimbangan kami mencoba untuk memberikan penjelasan dan kejelasan kepada siapapun yang menginginkan mengetahui apa dan bagaimana tentang pondok pesantren yang banyak diisukan, banyak berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, baik di media sosial, juga media televisi, atau berkembang di masyarakat lainnya tentang keberadaan pondok yang orang banyak menyebut pondok Tiban, masjid Tiban, masjid Mumbul sendiri, tiba-tiba ada, dibangun semalam, atau dibangun oleh jin, dan lain sebagainya, yang semuanya itu menyesatkan. Karena beritanya tidak benar, dan kalau dipercaya, sekali lagi, yang kami khawatirkan adalah menyesatkan. Namun kami dari pihak pondok sudah berupaya untuk memberikan penjelasan-penjelasan baik melalui media televisi, media sosial, ataupun ketika para tamu datang ke pondok, mereka yang menginginkan informasi yang benar, kami sampaikan juga melalui web pondok. Tapi karena era sekarang itu era keterbukaan, era informasi ini yang begitu cepat, sehingga kadang orang datang tidak tahu apa-apa langsung unggah di media sosial, menerjemahkan atau memberikan definisi tentang pondok yang ada ini. Nah, ini semuanya sekali lagi kami warga pondok sudah memberikan penjelasan, namun ketika itu masih berkembang seperti adanya yang sekarang, ya kami tidak bisa menyalahkan. Namun yang harus kami lakukan adalah kembali memberikan penjelasan yang kali ini agar jangkauannya lebih luas. Tidak hanya sekedar diketahui orang-orang yang sempat kami berikan keterangan informasi yang benar, tapi insya Allah dengan melalui
channel YouTube ini nanti akan diketahui oleh masyarakat luas yang menginginkan secara dalam mengetahui tentang apa dan bagaimana Pondok Pesantren Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah ini. Karena mohon maaf, pondok pesantren ini sudah tidak hanya dikenal oleh masyarakat Malang dan sekitarnya saja, Jawa Timur saja, Indonesia saja, tidak. Bahkan sekarang sudah sampai di luar negeri, informasi tentang pondok ini sudah bisa diketahui dan banyak tamu-tamu dari luar negeri juga datang ke pondok ini. Nah, kalau tidak kami lakukan pemahaman yang benar, pengertian yang benar tentang keberadaan pondok ini, sekali lagi kami warga pondok takut nanti informasi itu salah dan menyesatkan. Ya, kalau ditanya kenapa berkembang informasi semacam itu, kami sendiri warga pondok juga tidak tahu siapa yang awalnya memberitakan semacam itu. Kami sendiri tidak tahu. Yang kami lakukan hanya untuk memberikan informasi-informasi yang benar. Ya mungkin kalau ini ditanya mungkin kenapa itu bisa muncul informasi tanda kutip hoax itu. Ya karena memang masyarakat kita kan senangnya masih semacam itu. Masyarakat kita banyak terkooptasi dengan film, dengan cerita dan lain sebagainya. Salah satu film aja yang ada di Indonesia, film tentang Borobudur. Ya, Borobudur itu dikerjakan oleh jin. Padahal Borobudur itu ada karya anak bangsa yang luar biasa. Menggambarkan bahwa bangsa Indonesia abad itu sudah punya ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban kehidupan yang luar biasa. Ini karya anak bangsa. Sama dengan pondok pesantren yang banyak dikenal dengan Masjid Tiban. Ini karya anak bangsa. Dan dari penyebutannya aja banyak yang memang keliru disebut masjid. Yang benar bukan. Tempat ini adalah Pondok Pesantren Salafiyah. Namanya dulu itu namanya Bahru Asali Fadhoilir Rahmah. Kemudian tahun 2000-an atas hasil istikharah beliau, pengasuh, pemilik, perintis, pendiri pondok pesantren ini yaitu Romo Kiai Ahmad, atas hasil istikharah beliau namanya berubah jadi Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah. Kalau panjang disebut Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah. Yang kami semuanya warga pondok biasanya menyebut Ponpes Salafiyah Biba Fadroh. Ini. Nah, apakah benar bahwa pondok pesantren kejadiannya semacam itu? Datang tiba-tiba atau mumbul sendiri atau dibangun semalam atau dibangun jam? Semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar. Yang benar pondok pesantren ini ya dibangun layaknya orang membangun. Memang metodenya, caranya membangun dan tujuannya membangun itu yang mungkin berbeda. Pondok pesantren ini asalnya adalah rumah tempat tinggal beliau beserta keluarga. Beliau Romo Kiai Ahmad dilahirkan ya di tempat ini, yang sekarang tempatnya ya di aula itu. Kalau saya ditanya, kapan pertama bangunnya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Itu mungkin jauh sebelum kemerdekaan, karena itu rumah tinggal orang tua Romo Kiai Ahmad. Jadi asalnya ini rumah tinggal, kemudian dirubah fungsi, dirubah bentuk, ditambahi dan lain sebagainya, sehingga sekarang menjadi bangunan yang semacam ini. Orang tua Romo Kiai Ahmad, Mbah Yai Soleh itu sejak dulu sudah ngajari ngaji di tempat ini. Ya masyarakat sekitar, tetangga-tetangga desa itu ngajinya ke Mbah Yai Soleh ya di tempat ini yang sekarang jadi pondok ini. Mbah Yai Soleh itu memang kalau bahasanya anak muda sekarang aktivis Nahdlatul Ulama di Turen. Nah, tahun 1963 itu Romo Kiai Ahmad sudah pulang dari mondok dari berbagai tempat. Yang terakhir beliau mondok itu di Pondok Pesantren Salafiyah Bahrul Ulum.
Sidorangu Kriyan yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Sahlan Thalib yang terkenal dengan Mbah Yai Sahlan Sidorangu Kriyan itu. Nah, sepulang dari sana beliau ikut ngajar. Santri-santrinya Mbah Yai Soleh juga diajar oleh Romo Yai. Tapi sekali lagi itu masih belum menjadi pondok pesantren. Seiring dengan perjalanan waktu tahun 1978, karena yang datang ngaji sudah banyak, bahkan sudah ada yang tinggal di tempat itu. Nah, ini mulai sedikit demi sedikit yang asalnya rumah tinggal itu dirubah bentuknya, ditambahi gudaan-gudaan untuk tempat tinggal sementara santri. Itu. Tapi mulai bangun tahun 78 itu materialnya masih belum permanen. Atau kalau ada ya semi permanen. Yang saya katakan material tidak permanen itu materialnya ya dari kayu, bambu, atapnya itu ya masih dari daun tebu itu. Kalau ada yang semi permanen tadi, kalau ada tatanan batu merah, lolonya itu kalau ndak ada material pasir ya dari tanah liat, dari lempung kalau di tempat saya itu yang dulu memang di masyarakat itu banyak menggunakan itu. Kalau lihat pagar itu di tepi jalan itu kan batu merah, tatanannya lapisannya perekatnya itu kan tanah liat. Di pondok juga dibangun semacam itu. Kalau toh ada menggunakan pasir, semennya bukan semen yang ada ini, tapi semennya adalah semen batu merah. Kalau masyarakat bilang semen botol, itu ya kenapa ya memang kondisi saat itu semacam itu. Nah, terus ini berjalan semakin banyak masyarakat sekitar, bahkan sudah ada yang dari jauh datang ke pondok. Tahun 1987 itu resmi Romo Kiai Ahmad mengajukan izin untuk pondok pesantren. Nah, ini jadi memang perjalanannya panjang sekali. Ndak ujuk-ujuk tiba, ujuk-ujuk ada, enggak. Ini dulu rumah tinggal. Terus pembangunan sedikit demi sedikit terus dilakukan. Sampai berhenti tahun 1992. Kenapa berhenti? Karena pondok dimintai IMB, izin mendirikan bangunan. Pondok belum bisa mengajukan persyaratannya. Di antara salah satu persyaratannya kan harus ada gambarnya, harus ada maketnya, harus ada RAB-nya dan lain sebagainya. Nah, pondok belum bisa mengajukan itu. Kenapa? Karena memang niatan beliau untuk mendirikan bangunan yang semacam ini tidak ada. Beliau itu berjalan mengalir aja sesuai petunjuk Allah. Itu. Kalau boleh dikatakan niatan itu ya niatan bikin musola itu niatannya beliau. Bahkan waktu itu Romo Yai itu punya uang tidak banyak. Dua harapan atau keinginan ya begitu. Atau niat lah, yang tepatnya niat Romo Yai itu kepingin, satu kepingin naik haji, yang kedua kepingin bikin musola. Nah, dua niatan ini. Bagaimana? Karena uangnya juga tidak banyak. Akhirnya beliau putuskan dengan istikharah beliau memutuskan untuk niat naik haji aja. Kalau nanti ada sisanya uang dipakai untuk bikin musola. Karena naik haji kewajiban. Musola itu walaupun tidak ada musolanya di tempat-tempat yang ada asalkan memenuhi syarat rukunnya, misalnya bersih, suci dan lain sebagainya, bisa dipakai untuk sholat. Tapi naik haji adalah kewajiban. Akhirnya beliau memutuskan untuk uang itu ditabung untuk naik haji. Kalau ada sisanya, beliau pakai untuk bikin musola. Nah, alhamdulillah naik haji beliau diberi kesempatan, insya Allah kalau tidak salah 8 kali. Bersama keluarga dan para santri juga beberapa kali. Tidak hanya diberi musola oleh Allah, tapi diberikan pondok pesantren yang sekian besar. Di dalamnya ada masjidnya, di dalamnya juga ada musolanya.
Nah itu, sehingga sampai saat ini pun kalau ditanya gambar, besteknya, blueprintnya, RAB-nya, enggak ada. Karena sekali lagi beliau membuat pondok pesantren ini mengalir begitu saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, proses panjang ini tadi saya katakan berhenti tahun 92, dimulai lagi membangun pondok ini tahun 1998. Tepatnya waktu itu adalah saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, bahkan dunia. Kami para santri, para panitia itu diminta beliau untuk membangun. Yang sekarang itu tepatnya bangunan pertama setelah mandek sekian tahun ini itu adalah Taman Oval kalau sekarang disebut gitu. Namun paradok, kondisi di luar ekonomi sulit karena krisis ekonomi, justru kami diminta memulai untuk membangun kembali oleh beliau. Dan saya masih ingat dawuhnya beliau saat itu. Niki sampean bangun, mohon maaf, beliau tuh dawuh selalu menggunakan bahasa daerah kromo inggil. Niki sampean bangun ngeten. Niki damel nangani krisis ekonomi. Ya waktu itu saya sendiri aja mikirnya kayak ndak rasional, kayak ndak percaya. Bentuknya kalau dilihat dari atas itu ya, katanya teman-teman yang melihat itu kayak model gambar dolar saat itu. Nah sudah kita bangun, itu mulai yang pertama, membangun kembali setelah sekian tahun mandek karena tidak punya IMB. Dan bangunan mulai 1998 ini sudah menggunakan material permanen. Sudah menggunakan material permanen. Alhamdulillah sampai sekarang terus pembangunan ini berjalan, diberi kelancaran oleh Allah sampai sekarang. Kalau ditanya sampai kapan akhirnya, wallahu a'lam. Kalau saya menerjemahkan, saya memahami dari dawuh-dawuh beliau, ya tidak akan pernah berhenti pembangunan pondok pesantren ini. Katanya Mas Dik doang yang pernah berkunjung ke pondok. Ini memang pembangunan ini akan terus berjalan sampai akhir kehidupan. Nanti jadinya berapa besar dan lain sebagainya, kembali lagi wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kalau toh harus berhenti, itu semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, tapi ini akan diberikan kemudahan untuk terus berjalan karena katanya Mas Dik doang tadi, ini Romo Yai memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk kita warga pondok untuk berbuat kebaikan untuk umat. Nih, itu sejarah singkatnya. Kalau sejarah panjangnya, pernik-pernik yang ada di dalamnya, ya mungkin sehari tidak selesai saya menjelaskan. Lah lalu apa? Atau bagaimana? Atau mengapa Romo Kiai kok membangun pondok semacam itu? Kok tidak kayak pondok-pondok yang lainnya? Tidak kayak pondok-pondok sebagaimana umumnya. Perlu diingat, perlu diketahui teman-teman, para viewer semuanya, para pemirsa, pendengar semuanya, bahwa tujuan utama Romo Kiai Ahmad membangun pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah ini, itu memang bukan fungsi fisik yang diutamakan. Orang kan biasanya ketika membangun itu kan, ini nanti akan dipakai kamar, ini nanti akan dipakai ruang tamu, ini nanti akan dipakai dapur dan lain sebagainya. Artinya fungsi fisik yang didahulukan. Ketika saya membangun sekolah misalnya, ini untuk ruang kelas, ini untuk ruang praktek, ini untuk ruang guru dan lain sebagainya. Artinya fungsi fisik yang didahulukan. Tapi Romo Kiai Ahmad membangun pondok pesantren ini, yang didahulukan adalah fungsi rohani. Saya garis bawahi, fungsi rohani. Sehingga
Saat membangun belum terpikir ini nanti akan digunakan untuk apa secara fisik, belum terpikir. Yang menjadi sasaran adalah fungsi rohani. Apa fungsi rohaninya? Kalau boleh disebut ini adalah visi, misi atau tujuan pondok pesantren, karena beliau secara implisit tidak pernah menyampaikan itu. Kalau boleh saya menyebutnya, bahwa beliau itu mewujudkan, membangun pondok pesantren yang ada ini, tujuan utamanya atau visi utamanya, misi utamanya adalah memberikan sarana, fasilitas, alat, media dengan berbagai macam kegiatan yang ada di dalamnya, dengan tujuan utamanya sebagai alat, sarana, media membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah fungsi rohani sebagai alat, media, sarana untuk membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Ya contohnya aja seperti iri, dengki, hasut, ujub, takabur, riya, dan lain sebagainya. Dan tujuan akhirnya dari membersihkan penyakit-penyakit hati itu adalah agar kita semuanya bisa diberi lebih beriman dan cinta kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan akhirnya. Siapapun itu, baik santri yang ikut mengerjakan, mungkin ada orang yang ikut mengeluarkan dana, yang ikut memikirkan, ikut merawat, ikut memanfaatkan, ikut mengunjungi sekalipun, insya Allah tujuan utama itu bisa diambil atau bisa diambil kemanfaatannya. Nah, harapan beliau memang siapapun yang datang ke pondok, 1 atau 2 langkah, 1 atau 2 detik itu sudah diberikan oleh Allah, bisa mendapat fungsi dari pondok ini, yaitu kebersihan hati dari berbagai macam penyakit hati. Tentunya ini tergantung dari pribadi masing-masing. Tentunya penyakit apa yang terbersihkan dan lain sebagainya, sehingga testimoni yang kami lakukan kepada para tamu, para pengunjung yang ada di pondok pesantren ini, hampir semuanya yang datang ke pondok merasakan hatinya tenang, tentrem, damai, dan selalu mengingat kepada Allah. Katanya ini ya, katanya yang dari tamu yang pernah saya mintai keterangan atau testimoni itu, begitu mereka lihat saja pondok pesantren ini, yang terucap pertama adalah Subhanallah, Masya Allah, Ya Allah, Allahu Akbar. Itu artinya begitu melihat aja orang sudah bisa ditambah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fungsi yang utama, tujuan yang utama dibangunnya pondok pesantren ini dengan tujuan secara rohani, yaitu sebagai alat sarana media membersihkan hati kita semuanya dari berbagai macam penyakit hati, agar kita lebih iman kepada Allah, agar kita lebih cinta kepada Allah. Yang perlu diketahui, seseorang itu jika ditambah keimanannya oleh Allah, maka saat itu pula Allah menambah ketakwaan orang tersebut. Saat itu pula Allah juga memberikan kuatnya ketakwaan seseorang kepada Allah dan kesadaran akan sifat kehambaan dirinya yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya. Artinya dengan bertambahnya keimanan kepada Allah, maka seseorang secara otomatis biidznillah akan bertambah takwanya dan bertambah kesadaran dirinya. Dengan Allah menambah kecintaan seseorang kepadanya, Allah juga menambahkan saat itu pula rasa kasih sayang terhadap sesama. Artinya kalau seseorang itu cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, pasti seseorang juga berperilaku kasih sayang terhadap sesama. Nah, kalau ada orang mengatakan cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah, tidak kasih sayang, nah ini memang perlu dipertanyakan. Ada orang mengatakan takwa, tapi imannya lemah, juga perlu dipertanyakan.
Ini memang kalau boleh saya katakan metode strategi beliau untuk bagaimana kita itu dijadikan seseorang yang bisa lebih iman, lebih cinta, terus bertambah keimanan, terus bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terus bertambah ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa, terus bertambah kesadaran akan kehambaan diri kita, dan terus bertambah perilaku kasih sayang kita terhadap sesama. Ini yang utama. Memang ada tujuan yang kedua, tujuannya yaitu sebagai sarana, alat, media untuk pendidikan dan pembelajaran. Khususnya untuk warga pondok pesantren, umumnya untuk siapapun yang berkenan untuk mengambil kemanfaatan dari pondok pesantren ini. Dulu kan belum ada pendidikan formal. Iya. Karena memang kita pondok ini belum menerima santri secara umum seperti pondok pesantren yang lain. Karena kita memang tarafnya masih taraf pembangunan. Sekarang pun yang ada hanya sampai pendidikan dasar, yaitu SD Islam. Sekarang pun hanya sampai itu masih kelas 2. Ya ke depan wallahu a'lam. Tetapi sekali lagi bahwa tujuan yang utama membersihkan penyakit hati, tujuan yang kedua adalah sarana untuk pendidikan dan pembelajaran. Yang utama karena memang mohon maaf, yang sampai saat ini kan yang mondok di pondok ini masih banyak orang-orang dewasa. Artinya sudah usianya itu usia selepas SLTA. Kenapa di pondok belum ada pendidikan SLTP, SLTA? Kalau nanti mereka mondok masih di bawah usia itu, mereka tidak bisa sekolah karena tempatnya jauh. Nanti pondok yang salah. Karena pemerintah sudah menentukan bahwa pendidikan dasar itu 12 tahun. Nah sekarang yang mondok di pondok ini yang bisa diterima mereka-mereka yang katakan sudah dewasa. Nah pendidikan dan pembelajarannya orang dewasa tentu berbeda dengan pendidikan anak-anak. Kalau anak-anak santri itu pendidikannya ya belajar sambil praktek dari apa yang dipelajari. Tapi yang sudah dewasa itu ya melakukan praktek, melakukan aktivitas sambil di sana dia belajar. Yang kami warga pondok menyebut belajar praktek kehidupan beragama. Bagaimana aturan atau syariat atau tata cara kehidupan beragama kita sebagai seorang yang bermasyarakat, seorang yang berprofesi, seorang yang berorganisasi, seorang yang beragama, seorang yang berbangsa dan bernegara. Semuanya kita pakai acuan dari agama. Artinya itulah yang biasa teman-teman menyebut belajar hidup beragama. Banyak di pondok ini para santri yang dulu datang ke pondok itu tidak bisa ngaji, ya tetap menjalankan sholat. Bisanya Allahu Akbar, bismillah, 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 sambil belajar nanti apa yang harus dibaca. Kalau harus nunggu terus sampai bisa semuanya bacaan-bacaan dalam sholat, ya gak sholat-sholat, nanti sampai datang ajal. Nah juga ada yang datang sudah hafal Quran, juga pinter ngaji, itu yang ngajari teman-teman yang lain. Kehidupan sehari-hari mereka ikut pondok, mengerjakan bangunan, yang sementara memang fokusnya ada di bangunan. Loh, apa mereka dulunya datang ke pondok sudah bisa bangun? Ya tidak bisa sama sekali. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Banyak, hampir mayoritas lah santri yang ada di pondok ini, orang-orang yang riyadhah di pondok ini, para jamaah yang di pondok ini, hampir bisa dikatakan mayoritas mereka datang dengan bawa masalah. Ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah macam-macam, bahkan tidak sedikit juga yang masalah dengan penyakit masyarakat. Apa? Ada yang mantan pecandu narkoba, ada yang mantannya pencopet, dan lain sebagainya. Banyak itu mayoritas sana. Nah, mereka di sana diajari, dibimbing, dituntun oleh Romo Kiai Ahmad untuk belajar hidup beragama.
Nah ini sehingga ya tidak ada yang awalnya dapat membangun, apalagi bangunan semacam ini tidak bisa. Ya belajar sambil bekerja membangun itu. Kalau ada kesalahan ya ditegur oleh beliau. Beliau negor itu ya masalahnya biasanya urusan rohani. Nah tapi nanti kelihatan, bisa dilihat, dicek dari apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka mengerjakan, membuat atau membangun bangunan itu bukan hanya sekedar membangun, tapi semuanya ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadinya, masalah-masalah keluarganya, masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Itu yang dikatakan sebagai fungsi rohani, bukan fungsi tujuannya bangunan secara fisiknya, bukan, tapi menyelesaikan masalah yang ada. Karena beliau meyakini, dan insya Allah warga Pondok juga meyakini, bahwa setiap masalah itu adalah sumbernya dari penyakit-penyakit hati. Makanya kalau penyakit-penyakit hatinya dikurangi, bahkan kalau mungkin bisa dihilangkan oleh Allah, masalahnya juga akan hilang. Jadi yang mengerjakan bangunan ini memang yang utama adalah tenaganya adalah santri. Yang kedua santri riyadho dan juga jamaah. Yang jamaah ini menyebar di mana-mana, yang datangnya memang datang mungkin dari Sabtu pulang Minggu, ada yang datang hari Rabu, terserah mereka semuanya. Mereka sama-sama untuk melaksanakan, mengerjakan bangunan dengan tujuan untuk membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati yang ditandai dengan masalah-masalah yang mereka rasakan semuanya. Ini sehingga kalau dikatakan, kembali lagi, kalau dikatakan ini tiba-tiba datang, tiba-tiba ada, mumbul sendiri, turun dari langit, semuanya tidak benar. Ya ada sih yang di pondok itu yang turun dari awang-awang ada. Itu debunya Semeru, kalau Semeru watuk jebur itu debunya ya nyampe di pondok. Tapi semuanya ini yang saya katakan bahwa pondok ini adalah dikerjakan, dibangun oleh santri. Kalau toh ada tukang-tukang sekitar, mereka dulu asalnya belajarnya ya dari pondok, ikut bantu-bantu, sekarang sudah bisa dan itu dipekerjakan juga di pondok. Semua atas bimbingan Romo Kiai Ahmad. Nah kalau ada yang tanya, loh Pak, kok modelnya kayak Timur Tengah, modelnya kayak India, modelnya kayak Cina, apa nyontoh sana? Romo Kiai Ahmad itu kalau berpergian ke luar negeri ya naik haji itu. Artinya tidak pernah ke India, tidak pernah ke Cina. Pondok pesantren ini dibangun seperti yang awal tadi saya katakan, atas dasar hasil istikharah Romo Kiai Ahmad. Dasarnya apa? Dasarnya masalah. Baik masalah itu berkembang di lingkungan kami warga pondok, atau masalah itu yang berkembang di luar. Makanya hari-hari beliau itu ya yang senantiasa beliau perhatikan adalah masalah. Kalau ada masalah, karena beliau yakini adalah masalah itu sumbernya dari penyakit hati, ya santri, panitia, pengurus dikumpulkan untuk ini. Gimana? Ada masalah ini. Nah beliau terus istikharah. Jalan keluarnya ya membangun pondok ini. Tetapi memang tidak selamanya membangun pondok. Kadang-kadang jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang itu kadang-kadang yang melakukan sholat, kadang-kadang ya membaca sholawat dan lain sebagainya. Tapi terbanyak itu adalah jalan keluarnya adalah dari bangunan ini. Dan dari bangunan ini orang yang mengerjakan bisa merasakan, orang yang mungkin mengeluarkan uang bisa merasakan, orang yang merawat bisa merasakan, dan siapapun yang berkenan memanfaatkan pondok ini juga bisa merasakan. Itu sehingga kalau boleh disebut bangunan pondok ini adalah wujud dari permasalahan yang diselesaikan. Artinya kalau boleh diambil hikmahnya, bahwa setiap masalah kalau diselesaikan secara benar, disikapi secara benar, itu sebetulnya adalah prestasi. Itu wujudnya masalah. Mungkin wujudnya dari penyakit hati hasud, mungkin wujudnya dari penyakit hati suudzon kepada Allah,
mungkin itu dari penyakit hati, ngendi kekuasaan Allah dan lain sebagainya, wujudnya yaitu yang terselesaikan itu. Ini kami atau saya pribadi memberikan penjelasan-penjelasan ini nanti kalau secara panjang lebar, secara luas, insya Allah ini nanti akan part-part ya, akan bagian-bagian terus akan kami jelaskan sesuai dengan berbagai pertanyaan yang pernah kami himpun, yang pernah kami terima, hingga nanti satu persatu sedikit demi sedikit kami akan memberikan penjelasan kepada semuanya yang menginginkan, semuanya yang berharap dapat penjelasan secara baik, secara benar. Dan yang perlu digarisbawahi, karena tujuan Romo Kiai Ahmad membuat pondok adalah sebagai sarana alat membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, agar seseorang bisa ditambah keimanan dan kecintaannya kepada Allah, yang dalam kehidupan sehari-hari bisa terus meningkat ketakwaannya, terus meningkat kesadaran dirinya, juga terus meningkat rasa kasih sayang terhadap sesama. Maka dari itu pondok ini bisa dikunjungi, bisa didatangi oleh orang manapun, oleh bangsa manapun, oleh mereka yang beragama apapun, aliran apapun. Memang hanya satu ya yang menjadi patokan. Untuk non muslim itu memang tidak diperkenankan masuk ke masjid dan musola, karena tempat itu adalah wilayah khusus umat Islam. Yang lain monggo, digunakan untuk apapun pondok ini monggo. Batasan dari beliau pokoknya tidak menyalahi syariat agama, khususnya syariat agama Islam, dan tidak menyalahi aturan pemerintah atau aturan negara. Itu syaratnya. Kegiatan apapun silakan, tetapi ya tetap koordinasi, tetap bilang sama petugas untuk kebaikan semuanya. Ya, welcome untuk siapapun, karena pada prinsipnya setiap orang kepingin hidup tenang, kepingin hidup damai. Tenang dan damai itu manakala hati kita dibebaskan oleh Allah dari berbagai macam penyakit hati. Ini yang perlu saya sampaikan awal ya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya pribadi tetap diberikan kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan keinginan viewer semuanya, sesuai dengan keinginan pemirsa pendengar semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita semuanya senantiasa dalam pertolongan, kemurahan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita senantiasa terus menuju kepada cintanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini